Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya share materi tentang kelebihan pelayanan luka yang diberikan oleh Klinik Pratama. Klinik Pratama itu contohnya ya klinik Monash Wound Care yang saya miliki, itu jenisnya klinik Pratama. Ada klinik Pratama, ada klinik utama. Sebelum masuk ke inti materi, saya jelaskan definisi klinik dulu. Nah, dulu kita bebas menggunakan istilah klinik untuk segala tempat pelayanan kesehatan baik medis maupun non medis. Dulu kita sebut ada klinik herbal lah, klinik tradisional, klinik sangkal putung, ada klinik wasir, ada klinik kecantikan, ada klinik dokter medis, ada klinik misalkan sedot lemak deh, ada klinik fisioterapi, ada klinik bekam dan sebagainya. Tetapi begitu ada Permenkes tahun 2011 ya, yang pertama membahas tentang klinik, di situ definisi operasionalnya sudah jelas bahwa yang dimaksud klinik ini adalah pelayanan medis, artinya harus ada dokternya. Nah, seperti itu. Semenjak itulah mulai penertiban istilah-istilah atau klinik-klinik pelayanan-pelayanan yang ada di masyarakat. Kayak Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal juga saya acungi jempol waktu itu benar-benar menertibkan. Yang tadinya tulisan klinik herbal dan sebagainya yang non medis suruh turun, suruh diubah. Kalau mau mempertahankan kata klinik ya berarti harus ada dokternya, seperti itu. Nah, Permenkes tentang klinik juga terus berkembang sampai dengan sekarang. Nah, intinya kalau sekarang penggolongan klinik ya ada klinik Pratama, ada klinik utama. Klinik Pratama adalah klinik yang menyediakan pelayanan medis dasar oleh dokter umum. Kalau klinik utama adalah klinik yang menyediakan pelayanan medis spesialistik oleh dokter spesialis, atau ada juga pelayanan medis dasarnya. Seperti itu, pelayanan medis dasar dan spesialistik itu definisinya klinik utama. Nah, kayak klinik Monash Wound Care itu menjadi klinik Pratama sejak tahun 2015 secara resmi. Kayak dulu saya juga sebagai perawat praktekkan dari tahun 2005. Terus fokus ke luka tahun 2012. Pelayanan perawatan luka modern, tapi saya sendiri sebagai perawat praktek mandiri bermodal SIPP doang, surat izin praktek perawat. Nah, resmi menjadi klinik Pratama adalah 2015 sampai dengan sekarang klinik Monash berdiri seperti itu. Nah, tentunya ada perubahan ya dari pelayanan, dari apa yang disediakan, treatment antara dulu saya sebagai perawat doang dan setelah menjadi klinik Pratama. Setelah menjadi klinik Pratama itu kan berarti multi profesi. Ada perawat, ada dokter, ada apoteker, ada tenaga rekam medis, ada tenaga kesehatan yang lainnya jika dibutuhkan. Bisa nambah banyak seperti itu, multi profesi. Nah, pastilah ada perubahan ya. Nah, makanya ini saya bikin video kelebihan pelayanan luka yang diberikan oleh klinik Pratama untuk bisa membedakan nih antara praktek mandiri perawat doang dengan klinik Pratama ini beda jauh. Apa saja sih kelebihan yang diberikan dalam pelayanan luka oleh sebuah klinik Pratama? Ada 4. Yang pertama, pelayanan diberikan oleh multi profesi. Yang kedua, pelayanan diberikan satu pintu atau satu atap terintegrasi. Yang ketiga, luka lebih cepat sembuh. Yang keempat, biaya lebih murah. Kita bahas satu persatu, guys. Yang pertama, pelayanan diberikan oleh multi profesi. Artinya di situ banyak profesi. Yang namanya klinik Pratama itu minimal pasti ada 2 dokter ya kalau kliniknya rawat jalan. 2 dokter, ada apotekernya. Kalau memang di situ menyediakan pelayanan farmasi, ada instalasi farmasinya atau ada apoteknya. Kalau nggak ada instalasi farmasi atau apotek ya mungkin tidak wajib di situ ada apoteker. Bisa jadi kan karena ngeresepinya di apotek luar, diresepi terus pasiennya suruh beli ke sana keluar dan sebagainya. Yang jelas harus ada dokter umum, ada perawat. Nah, kayak di klinik Monash itu ada dokter umum, ada perawat, ada apoteker. Dokter itu wajib ya standby. Kayak saya mewajibkan dokter untuk standby di jam pelayanan. Karena apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan pasien, apapun yang terjadi pada pasien klinik Monash pada jam pelayanan itu adalah tanggung jawab dokter secara medis, kondisi medisnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada jam pelayanan kok dokternya terlambat, kok dokternya pulang lebih awal, kok dokternya tidak ada, kok digantiin oleh tenaga kesehatan yang lain misalkan. Oh, nggak boleh. Itu sudah syaratnya, itu wajib. Makanya saya benar-benar keras untuk menerapkan aturan jam pelayanan. Harus disiplin, harus standby, nggak boleh pulang dulu sebelum pelayanan selesai seperti itu. Karena apa? Demi pasien, oke? Nah, kembali ke tadi. Pelayanan yang diberikan dalam klinik Pratama, khususnya luka, ini tentunya akan dalam klinik Pratama ini karena multiprofesi pasti akan memberikan sesuatu yang lebih daripada pelayanan praktek mandiri perawat saja. Karena di situ ada dokter, otomatis berarti penyakit-penyakit penyertanya, penyakit-penyakit penyulitnya, terus misalkan gejala-gejala yang lain, ada gejala tanda-tanda yang lain yang membutuhkan tata laksana medis dari dokter yang membutuhkan pengobatan dan sebagainya, itu bisa ditangani. Nah, kalau praktek perawat saja, dulu saya sebagai praktek perawat mandiri memberikan pelayanan luka, lah lukanya sudah ditangani oleh saya lah, tenaga medisnya nggak ada. Lah ini lukanya sudah ditangani tapi kan penyakitnya
belum ada yang nangani. Saya kan di luar ranah saya, di luar kompetensi saya untuk memberikan pengobatan. Karena perawat kan tidak boleh ngobati seperti itu. Nah, sedangkan dia punya penyakit penyerta, ada penyakit penyulit, misalkan kesulitan aliran pembuluh darahnya tidak lancar, membutuhkan obat yang memiliki efek vasodilatasi pembuluh darah untuk memperlancar pembuluh darah, lalu untuk mengatur gula darahnya bagaimana, untuk menekan infeksinya membutuhkan antibiotik, untuk gejala-gejala nyeri, gejala-gejala tidak nyaman, gejala-gejala mual dan sebagainya, siapa yang akan menangani dari sisi medisnya? Kayak dulu akhirnya kayak saya praktek sendiri sebagai perawat, saya rujuk ke sana kemari. Jadi pasien saya rujuk, tergantung rumahnya. Kalau rumahnya misalkan daerah Slawi, ya udah saya rujuk ke spesialis penyakit dalamnya di daerah Slawi, misalkan Pak Iman Darjito atau Bu Maretina dan sebagainya. Kalau yang sebelah utara, kemana ya? Sekalian jalan ke Bu Tetrani juga pernah, Bu Carmila juga pernah, seperti itu. Jadi saya sering sekali merujuk ke dokter spesialis penyakit dalam karena apa? Ya karena saya butuh. Karena saya nggak bisa ngobati penyakitnya, saya nggak bisa ngobati dari sisi medisnya, memberikan medical terapi dan sebagainya, itu bukan wewenang saya seperti itu. Nah, begitu saya jadi klinik Pratama, di situ ada dokternya dan di situ ada apotekernya. Apoteker ini fungsinya apa? Ya, atau apoteker berarti kan yang memesan obat farmasinya, barang-barang farmasi itu yang memesan. Lalu yang menyimpan, ya, terus yang mendistribusikan, yang memberikan, itu adalah wewenang dari apoteker. Nah, seperti itu. Itu enaknya ada apoteker, berarti bisa pengadaan barang-barang kefarmasian sendiri, disimpan di situ, dan aturan mainnya, penyimpanannya sampai keamanannya itu tanggung jawab seorang apoteker. Gitu guys. Jadi itu enaknya. Jadi kita ditangani multiprofesi. Sebenarnya kalau mau bicara ideal, profesi apa saja sih yang bisa ngurusi luka? Ya macam-macam. Perawat butuh, dokter butuh. Dokternya malah kalau idealnya ya ada spesialis penyakit dalam, ya kan? Ada spesialis bedah. Iya kan, spesialis bedah itu kan ranahnya medical bedah kan seperti itu. Ada spesialis bedahnya seperti itu, ada apotekernya, ada nutrisionisnya mungkin untuk advice bagaimana sih makanan yang baik untuk penderita kencing manis yang ada lukanya, atau mungkin ada fisioterapisnya, atau mungkin ada psikolognya, atau ada rohaniawannya ya. Itu kalau komplit seperti itu idealnya. Ya, seperti itu. Jadi kelebihan klinik Pratama minimal itu ada 3 profesi seperti itu, dan saya sangat terbantu adanya dokter, adanya perawat, ada apoteker, ya, sehingga sudah cukup di situ, sudah tertangani. Kecuali kalau memang misalkan gula darahnya tidak terkendali, anemia, kurang darah, ternyata infeksinya tidak terkontrol dan sebagainya, otomatis mau nggak mau pasti dirujuk ke klinik yang lebih atas, ke level yang lebih atas, yaitu klinik utama atau ke rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B, tipe A dan sebagainya. Itu kan ada tahap-tahapan urutan rujukannya seperti apa gitu. Nah, dulu seperti saya dulu saat praktek mandiri perawat, karena saya sendirian, ya tentunya banyak kendala. Ada pasien dirujuk ke dokter tapi tidak datang. Maunya dia minum obat sendiri, obatnya herbal, padahal dia membutuhkan benar-benar antibiotik yang resep dokter. Ya angel. Ya kan? Ada yang dirujuk tidak mau, ada yang dirujuknya ke sana tapi dia larinya ke lain orang, yang harusnya sudah dirujuk ke spesialistik tapi dia berobatnya ke dokter umum dan sebagainya, padahal gula darahnya tidak terkontrol, tidak terkendali seperti itu, padahal dia harus ketemunya dokter spesialis. Seperti itulah akhirnya ya banyak kendala penyembuhan seperti itu. Itu yang pertama ya guys. Jadi kelebihan pelayanan luka yang diberikan oleh klinik Pratama adalah ditangani multiprofesi seperti itu. Yang kedua, kelebihannya adalah diberikan dalam satu atap terintegrasi, satu pintu. Anda datang ke situ, sudah ketemu 3 profesi di situ sekaligus. Ada juga loh sebuah tempat pelayanan kesehatan yang prakteknya sendiri-sendiri. Si perawat praktek sendiri, ngeblok sendiri di ruangan sendiri. Dokter praktek sendiri, apotekernya sendiri, misah-misah. Dan tatkala si pasien masuk ke situ, pasien luka, ditangani perawat dulu. Terus setelah itu masuk ke tempat prakteknya dokter dan sebagainya. Nah, ini yang saya sebut tidak terintegrasi. Tetapi kayak di klinik Monash Wound Care, di klinik Pratama, karena si multiprofesi itu satu atap antara dokter dan perawat luka, ini bisa menghadapi luka secara bersamaan. Di situ melakukan diskusi, ini tahapnya inflamatori, ini tahapnya sudah proliferasi, berarti membutuhkan nutrisi tertentu, berarti membutuhkan obat-obat tertentu, dok, begini. Bisa diskusi asik karena ngadepi luka bareng gitu loh. Ya, jadi kalau ada multiprofesi sih, tetapi tidak terintegrasi, ya percuma saja. Ke luka sendiri, lukanya udah dibalut rapi, baru menghadapi dokter, dokternya nggak lihat lukanya gimana. Ya kan, yang dibutuhkan itu kan sebenarnya multiprofesi ini bersatu bareng ngadepi permasalahan yang sama, diskusi di situ. Dari sisi medis begini, dari sisi perawatan luka ini begini. Nah, diskusi aktif di situ membuahkan sebuah kesimpulan. Berarti baiknya begini ya. Berarti baiknya perawatan lukanya modelnya begini. Berarti next berikutnya ada tahap-tahap yang harus dilalui seperti ini. Berikutnya nanti inflamasinya akan menurunkan menggunakan obat ini. Kalau misalkan sudah
penggunaan obat antibiotik loh kok nggak turun-turun, mungkin membutuhkan balutan-balutan tertentu yang bisa untuk menekan infeksi, menurunkan inflamasi. Seperti itu, misalkan balutan-balutan yang mengandung kandungan-kandungan yang bisa menurunkan suhunya, atau misalkan balutan-balutan yang mengandung mineral-mineral tertentu untuk bisa menekan pertumbuhan kuman yang ada di situ. Seperti itu loh, enaknya multiprofesi, satu atap terintegrasi itu seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ada multiprofesi sih, tetapi ruangan-ruangannya tersendiri, ya itu tetap ada kekurangannya. Nah, enaknya klinik Pratama seperti klinik Monas itu seperti itu, satu tempat sudah terintegrasi, cukup, Anda nggak perlu kemana-mana, semuanya sudah ketemu di situ. Ya, kelebihan yang ketiga, pelayanan luka yang diberikan oleh klinik Pratama, luka bisa lebih cepat sembuh. Maksudnya apa? Ya karena tadi terintegrasi, ngumpul jadi satu, multiprofesi di situ otomatis. Dibandingkan dengan pelayanan perawatan luka yang diberikan hanya oleh perawat saja, atau oleh dokternya saja sendirian praktek mandiri, atau oleh multiprofesi tetapi tidak terintegrasi, misah-misah, otomatis kesembuhan lukanya lebih cepat. Ya, yang sudah terintegrasi kumpul jadi satu, multiprofesi. Kenapa kesembuhan lukanya lebih cepat? Karena tadi ada diskusi. Otomatis kita bisa tahu antara si dokter dan perawat, oh ini lagi tahap inflamasi. Oh, tahap inflamasi berarti membutuhkan obat-obat anti-inflamatori. Nah, permasalahan inflamasi justru ini kan jadi masalah. Luka kronis kebanyakan datang dalam stadium inflamatori yang memanjang, ya kan? Nah, ini di sini kita bisa mempersingkat fase inflamatori sehingga tidak berlarut-larut, berhari-hari, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, sehingga kalau inflamatorinya bisa dipersingkat, segeralah masuk ke fase tumbuh atau fase proliferasi. Nah, otomatis tahap-tahapan ini, fase-fase kesembuhan luka yang secara normal ini bisa kita singkat. Yang tadinya memanjang, kita singkat. Fase inflamatorinya bisa diperpendek, fase tumbuhnya atau fase proliferasinya juga bisa memendek, sehingga fase maturasi atau kembalinya seperti semula jaringan tersebut maksimal 60% itu bisa lebih cepat. Otomatis secara keseluruhan pastilah, niscayalah bahwa luka itu pasti akan lebih sembuh jika ditangani pada klinik Pratama yang di situ multiprofesi dan terintegrasi. Kan pasti lebih senang toh, selain aman, selain mengamankan, selain aman dari amputasi, stop amputasi, mencegah dari amputasi, ada keinginan yang berikutnya kan, setelah selamat pengen dong lukanya lebih cepat sembuh. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa Anda dapatkan di klinik Pratama daripada praktek-praktek yang sendiri-sendiri atau terpisah-pisah. Nah, kelebihan yang keempat, pelayanan luka yang diberikan oleh klinik Pratama adalah biayanya lebih murah, lebih ringan. Itu pasti. Daripada Anda berobat ke perawat sendiri. Misalkan perawat lukanya aja sudah 300.000. Lalu Anda berobat ke dokter, misalkan di situ berobat 200.000, ya kan? Seperti itu. Misalkan si dokternya terpisah juga dengan apotekernya, lalu baru beli obatnya di situ berapa ribu, belum transportasinya, bensinnya, waktunya, gimana itu? Ya kan? Otomatis kalau misalkan terpisah-pisah sendiri-sendiri seperti itu, biayanya pasti lebih membengkak gitu loh. Dibandingkan sudah satu atap terintegrasi multiprofesi bareng jadi situ, pasti lebih murah gitu loh. Jadi masa penyembuhannya juga lebih pendek dan juga biaya fulus yang Anda habiskan untuk pengobatan-pengobatan seperti itu pasti lebih rendah karena sudah satu tempat gitu loh. Anda tidak perlu biaya administrasi lagi, misalkan ada biaya administrasi apotek lagi, biaya misalkan ada administrasi biaya jasa dokter dan sebagainya, masing-masing tempat ada, masing-masing tempat di charge ada biaya administrasi, ada biaya misalkan untuk biaya kos-kos yang lain ya kan, yang namanya tempat pelayanan kesehatan itu kan ada overhead cost seperti biaya listrik dan sebagainya. Tetapi kalau di klinik Pratama sudah satu pintu, ya sudah di situ ya ngumpul jadi satu seperti itu. Ya tentunya biaya itu akan lebih murah dibandingkan Anda datang satu persatu yang terpisah seperti itu. Nah tentunya banyak keuntungannya ya berobat luka ke tempat pelayanan kesehatan yang berbentuk klinik Pratama. Gitu. Kalau misalkan ada klinik utama lebih jos lagi. Klinik utama melayani perawatan luka modern seperti itu. Itu pasti lebih jos lagi karena keahliannya juga levelnya antara spesialistik dengan dokter umum pasti beda. Gitu guys, semoga bisa memberikan wacana dan bisa Anda memberikan penilaian mana sih tempat pelayanan kesehatan yang bisa lebih murah dan lebih cepat seperti itu dan lebih baik kualitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.